Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Guys, di kesempatan kali ini aku ingin sharing lagi kepada teman-teman semuanya nih. Nah, jadi ini yang sedang aku pegang adalah potongan-potongan dari cabang adenium, teman-teman. Jadi kemarin aku mempruning beberapa batang adenium dan alhasil aku mempunyai sisa-sisa yang seperti ini. Nah, buat teman-teman yang memang ingin memperbanyak adenium, ini adalah salah satu cara memperbanyak adenium, yaitu dengan stek, teman-teman. Nah, jadi stek itu ya seperti ini. Pohonnya itu kita tebang, kita potong, terus ya kita stek, kita tanam lagi. Nah, jadi di sini aku bakal membuang semua daun-daun yang masih ada, karena ini adalah salah satu letak keberhasilan stek kita, teman-teman. Jadi supaya si batang adenium ini dia itu lebih berfokus pada akar. Nah, jadi di pas awal tadi untuk bagian bawah itu aku sudah memotong bagian samping, teman-teman. Jadi nanti apabila tumbuh, dan insya Allah pasti bakal tumbuh, dia itu bakal membentuk kayak akar gurita seperti itu, teman-teman. Jadi lebih cantik lagi daripada akar lurus. Di ujung video nanti ada beberapa contoh yang bakal aku kasih lihatkan buat teman-teman semuanya, hasil dari stek batang adenium. Nah, jadi ini aku tanam dengan aku melakukan pengikatan menggunakan karet ya, teman-teman. Jadi biasanya aku menanam seperti ini, kalau tidak ya satu-satu. Cuman ini karena memang potnya lagi tidak ada, polybagnya juga lagi kosong, jadi aku menanamnya itu sekaligus semuanya. Nah, untuk media tanamnya di sini aku memakai tanah, kotoran hewan sedikit, terus ada juga sekam, campur-campur, teman-teman. Oke, langsung saja. Ini untuk tanahnya ini sudah lembab, teman-teman ya, jadi tidak perlu disiram lagi. Karena untuk stek itu sendiri, apalagi tanahnya memang sudah agak basah seperti ini, aku saranin jangan melakukan penyiraman sampai benar-benar dia itu mengering. Dan untuk penyiramannya pun teman-teman jangan langsung guyur air. Kalau misalkan teman-teman ada spray yang kayak kayak semprotan kayak gitu, teman-teman boleh memakai itu saja, karena kalau misalkan terlalu banyak itu bisa membuat cabangnya itu busuk, teman-teman, karena memang sangat-sangat rawan sekali, apalagi ini adalah cabang muda. Nah, kalau sudah seperti ini tempatkan di area yang terkena cahaya sinar matahari full, nggak apa-apa, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan hujan, teman-teman boleh pindahkan dulu, karena takutnya nanti airnya ngendap dan itu bisa membuat cabang ataupun batang adenium itu membusuk. Oke, teman-teman semuanya, mari kita melihat beberapa contoh stek adenium yang sudah ada akarnya. Nah, jadi ini dia. Jadi yang lurus-lurus seperti ini adalah hasil stek, teman-teman. Jadi hasil stek itu adalah sisa dari potongan cabang, entah itu aku program akar, entah itu perbanyakan cabang, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dia, teman-teman. Yang seperti aku bilang tadi, kalau misalkan kita iris-iris sedikit bagian samping bagian bawah, itu bakal kelihatan kayak prokar, teman-teman, kayak program akar. Bedanya aku langsung nanam, tidak menempatkan botol di bawahnya. Nggak apa-apa, ini juga cukup cantik banget. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Ini adalah hasil stek juga, teman-teman. Jadi dari sisa-sisa potongan cabang-cabang yang aku potong dulu, jadi aku tancepin aja. Dan ini nih udah lama juga sih, sekitaran 3 bulanan lebih, teman-teman.
Tuh, ini juga akarnya sangat manis sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memang pengen fokus ke akar, itu boleh teman-teman membuat seperti prokar, yaitu ada botolnya, ya tinggal tanam aja gitu. Jadi dia tidak bakal menumbuhkan akar untuk bagian pemotongannya. Nah, jadi penandaan dari stek itu adalah bisa teman-teman lihat ya, yang hasil stek itu rata-rata itu batangnya itu lurus-lurus teman-teman. Nah, ini juga hasil stek ya teman-teman. Jadi aku tancepin 2 sekaligus. Coba kita lihat akarnya. Wow, ini juga sangat bagus sekali akarnya. Nanti kita ini bakal mencucinya dan aku bakal menanamnya kembali dengan versi aku. Oke, kita buka satu lagi. Nah, ini juga bagus banget nih akarnya, ada beberapa yang sudah jumbo teman-teman. Wow, tapi ada beberapa space agak kosong. Coba aja ada 2 bagian lagi tuh pasti bakal sangat bagus sekali teman-teman. Nah, ini keempatnya sama ya teman-teman. Jadi semuanya itu lurus-lurus. Nah, di sini sebenarnya aku bisa melakukan pemotongan. Akan tetapi untuk batangnya itu kan masih hijau. Jadi kalau misalkan batang hijau seperti ini, kita melakukan pemotongan gunanya itu untuk memperbanyak cabang adenium. Itu agak rawan teman-teman. Jadi untuk menumbuhkan 2 tunas baru itu agak rawan. Nah, yang aku pegang ini adalah anakan adenium. Jadi perbedaan seperti ini. Kalau anakan itu dia itu lebih gendut teman-teman. Nah, kalau misalkan hasil stek seperti ini, dia ini dari bawah itu sampai ke tengahnya itu agak kurus. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Nah teman-teman, ini juga hasil dari stek ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang pengen nyetek itu, kalau misalkan ada potongan-potongan bekas itu ditancepin aja ke pot-pot. Nggak harus satu polybag 1 batang, nggak harus seperti itu teman. Mau itu 6, 7, tancepin aja. Nanti itu pasti kalau misalkan nanemnya 7, 5, pasti beberapa itu pasti berhasil teman-teman. Nah, ini juga sangat bagus sekali. Daunnya itu tidak ada satupun, tapi akarnya itu sangat bagus daripada kelima tadi teman-teman. Oke, aku juga mau nampakin ini beberapa hari yang lalu aku juga menyetek ini dia. Jadi awalnya aku menanamnya itu sekitaran 4 biji teman-teman. Jadi yang tumbuh hanya 2. Ini juga stek ya teman-teman. Jadi nanti stek ini bisa kita program akar, terus bisa kita grafting juga. Nah, ini juga sisa-sisa dari pemotongan cabang. Jadi aku tanamin aja semua ke dalam pot seperti ini, diguyur aja semuanya seperti ini teman-teman. Dan masih banyak lainnya hasil dari stekan. Tapi kalau misalkan untuk dikhususkan untuk menyetek itu enggak teman-teman. Jadi semuanya hasil stek yang ada di perkarangan aku itu adalah ya sisa dari pemotongan batang, entah itu perbanyakan cabang, grafting dan lain-lain sebagainya. Oke, ini kita cuci supaya akarnya lebih nampak. Kita lihat satu persatu gimana bentuknya. Nah, ini kayak akar emas ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kemarin baru dipupuk teman-teman, jadi agak menguning. Nah teman-teman, ini bagus sekali. Aku suka. Ini bakal aku tanam ke dalam pot supaya akarnya tidak nyebar kemana-mana. Nah teman-teman, sampai di sini saja ya sedikit video bagaimana cara stek tanaman adenium. Dan ini aku pegang adalah hasil stek. Jadi hasil stek itu akarnya itu tidak kalah dengan akar progar ataupun program akar. Teman-teman wajib mencobanya.
Terima kasih yang udah stay dari menit pertama sampai menit terakhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.